Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Salat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bersama dengan kami, cara mudah menerjemahkan Al-Quran dan membaca kitab gundul. Pada kesempatan kali ini, insya Allah yang akan kita bahas berkaitan dengan isim bagian yang tidak berubah, bagian yang terakhir, yaitu isim yang ke-9. Dan insya Allah selanjutnya akan kita bahas tentang isim yang berciri, di mana kebanyakan menunjukkan benda-benda yang ada di alam semesta. Nah, sekarang kita bahas bagaimana yang lalu kita bicarakan tentang isim yang tidak mengalami perubahan. Itu adalah satu, isim domir. Dua, masih isim domir ketika berada di awali kata yang lain. Demikian pula isim domir yang ketiga. Ada isim domir yang keempat. Berikutnya lagi yang kelima adalah isim mausul. Yang keenam adalah isim isyarah untuk menunjukkan makna jauh. Sedangkan yang ketujuh adalah isim isyarah yang menunjukkan makna dekat. Sedangkan yang kedelapan yaitu dhorof. Dhorof adalah keterangan, apakah itu menunjukkan keterangan waktu ataukah keterangan tempat. Dan pada kali ini insya Allah yang akan kita bahas tentang masalah isim istifham. Kata yang digunakan untuk kita bertanya. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Al-Quran, tapi sadarkah kita ini sebenarnya ditanya oleh Allah? Atau bagaimana cara kita menjawabnya? Mari kita ulas bersama-sama di dalam pembahasan tentang masalah isim istifham. Isim istifham yang sering kita dapati adalah ma, artinya apakah, mada, apakah, mata, kapan, man, siapa, ayu, manakah. Sekali lagi, isim istifham itu adalah ma, apakah, mada, apakah, mata, kapan, man, siapa, ayu, manakah. Yang berikutnya lagi, aina, di mana, ayyana, kapan, kam, berapa, kaifa, bagaimana. Sekali lagi, aina, di mana, ayyana, kapan, kam, berapa, kaifa, bagaimana. Jadi inilah isim-isim yang perlu kita pahami dan perlu kita hafalkan. Kita ulang sekali lagi. Ma, apakah, mada, apakah, mata, kapan, man, siapa, ayu, manakah, aina, di mana, ayyana, kapan, kam, berapa, kaifa, bagaimana. Penggunaan-penggunaan itu nanti biasanya kalau untuk pertanyaan apakah, ada jawabannya menggunakan kata-kata na'am, yang artinya adalah ya, la, artinya tidak. Penggunaan beberapa kata tersebut, contoh kalau kita mau menanyakan tentang suatu benda, apa ini? Maka kita bisa mengatakan kata-kata ma, hadza. Apa ini? Menunjukkan tentang benda. Jadi kita menunjuk sesuatu, terus kemudian ma hadza. Kalau laki-laki benda itu. Kalau benda itu perempuan berarti ma hadhihi. Penggunaannya adalah ma, menanyakan karena kita nggak paham benda itu apa namanya. Yang berikutnya lagi, kalau kita menanyakan tentang masalah waktu, ya, apakah sobah, ataukah lailan, ataukah naharon, maka pertanyaannya adalah menggunakan mata. Ketika kita tidak mengerti waktu, jadi jawabannya apakah sobah, nahar, masa, lailan, pertanyaannya adalah menggunakan kata-kata mata. Berikutnya lagi untuk berapa. Nah, nominal uang yang kita gunakan, maka bisa kita menggunakan kata-kata kam, yang artinya adalah berapa.
Berikutnya lagi untuk menanyakan siapa dia. Siapa berarti kita menggunakan kata-kata man. Siapa? Kita nggak tahu dia. Pertanyaan adalah man. Siapa? Siapa itu? Siapa dia? Nah, bisa menggunakan kata-kata man. Yang berikutnya lagi kalau kita menanyakan tentang masalah tempat, apakah di masjid, fil masjid, au fil baiti, maka pertanyaan kita menggunakan kata-kata aina. Begitulah fungsi-fungsi daripada kalimat tanya yang digunakan di dalam bahasa Al-Quran maupun yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sehingga kita bisa menerjemahkan, silakan langsung diterjemahkan bahasa Arabnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, alhamdulillah Anda sudah hafal. Tetapi apabila Anda belum yakin tentang hafal ini, bisa diulang lagi sehingga kita bisa hafal. Karena bahasa pada dasarnya adalah mengulang, membiasakan, mengulang, dan membiasakan. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata tidak bisa. Semuanya pasti akan bisa. Karena siapa saja bisa menggunakan bahasa. Yang berikutnya lagi, sekarang langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alhamdulillah sudah hafal. Sekarang praktek untuk penggunaan yang sering kita jumpai. Contoh di sini adalah mal-qari'ah. Mal-qari'ah artinya apa? Al-qari'ah yaitu hari kiamat. Mal-qari'ah sama ikan kita baca nggak ada harakatnya. Mal-qari'ah artinya apa? Hari kiamat itu. Berikutnya lagi, mada yunfikun. Mada artinya apa? Yunfikun, infak. Apa yang mereka nafkahkan? Apa yang mereka infakkan? Mada yunfikun. Sama kita baca, walaupun nggak ada harokatnya. Mada yunfikun. Berikutnya lagi, man. Pertanyaan, man berarti menunjukkan tentang siapa. Man rabbuka, siapa Tuhanmu. Maka juga akan kita baca sama walaupun nggak ada harakatnya. Man rabbuka. Tentunya akan kita jawab dengan Allahu Rabbi. Atau Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Ketika ditanya ayu kitab, maka di sini yang ditanyakan adalah kitab yang mana? Ayu kitab yang mana? Kalau pulpen yang mana? Ayu qalamin. Rumah yang mana? Ayu baitin. Nah, ini karena menunjukkan yang mana. Nggak ada harakatnya juga akan kita baca sama, yaitu ayu kitabin. Berikutnya lagi aina, menanyakan tentang apa tadi? Tempat. Ya'mal berarti di mana dia bekerja. Aina ya'mal, di mana dia bekerja. Atau di sini selanjutnya adalah kam. Kam yauman berarti berapa hari. Kalau kita menanyakan harga, cukup dengan kita menunjuk barang tersebut. Kam, biasanya sudah paham maksud daripada berapa harga ini, berapa benda ini. Kalau kita tanya masalah hari, kam yauman, berapa hari. Kam yauman. Berikutnya lagi kaifa, menanyakan tentang keadaan. Kaifa haduk, bagaimana keadaanmu? Maka akan kita jawab alhamdulillah bikhair.
Alhamdulillah bikhair. Sehingga pertanyaan kaifa haluk kita jawab dengan alhamdulillah bikhair. Untuk berikutnya lagi adalah pertanyaan nama. Masmuk. Jadi di sini tertulis ma ismuka, biasanya sering kita baca dengan masmuk. Artinya adalah bukan apa namamu, tetapi siapa namamu. Begitu penggunaan masmuk, siapa namamu, maka akan kita jawab dengan apa nama kita sendiri. Masmuk, siapa namamu. Begitulah contoh-contoh untuk kalimat tanya dan penggunaannya. Sekarang langsung terjemahkan lafaz ini ke dalam bahasa Indonesia. 1. Jadi langsung dibaca, tidak usah baca Arabnya, tetapi langsung diterjemahkan bahasa Indonesia. 2. 3. 4. 5. 6. Lanjutkan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Alhamdulillah sudah lancar. Sekarang kita cek ganti untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nah, sekarang langsung cek untuk bagaimana kita bisa merasakan membaca kitab gundul, kitab kuning. Silahkan dibaca, sekaligus kita berarti memahami maknanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Berarti dengan Anda menguasai 2 buku yang sudah ada atau pembelajaran tentang huruf dan isim dengan kosakata yang sudah kami sediakan di sini, maka Anda sudah mendapatkan 300 kosakata, baik itu yang kita ambil dari keseharian maupun dari banyak ayat-ayat Al-Quran Karim. Semoga aja bermanfaat atas segala Allah yang berikan ilmu untuk kita semuanya. Semoga aja barokah untuk kita semuanya. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.